itu berarti adalah kondisinya dia adalah kondisi cair, ya. Kalau di sebelah kanan itu berarti kondisinya itu adalah kondisi gas, gitu. Apa yang terjadi, ya? Apa yang ini kalau bisa itu, gitu ya, kita memindahkan titik yang apa namanya merah ini, gitu ya. Ini berada di dalam ataukah kalau bisa memang di sebelah kiri, gitu ya. Jadi berada di supaya mendapatkan produk cair. Jadi gimana caranya kita ini untuk menggeser yang ini itu adalah agar bisa pindah ke sebelah kiri sini. Nah, ya, jadi kita coba geser ini, ya. Jadi kemarin cara yang kita lakukan, apa yang kita lakukan di sini, gitu ya, kita naikkan, gitu ya. Jadi ini apa yang kita lakukan, kita naikkan ke atas, ya. Kalau misalnya naikkan berarti kan tekanannya juga naik, ya. Jadi ini tekanannya di sini akan ikut naik, gitu ya, karena kita kompres, ya. Nah, entalpinya pun juga akan ikut naik, ya, karena ada kita memasukkan kerja di situ, ya. Nah, kemudian kalau seandainya ini dibiarkan aja tanpa ada proses lebih lanjut, ya, kita ekspansi, kita turunkan ya nggak bisa tiba-tiba pergi ke sini, gitu ya, nggak mungkin ini langsung bisa pergi ke sini, itu nggak mungkin, gitu ya. Jadi kalau misalnya dibiarkan diekspansi aja ya baliknya ke titik merah ini, gitu ya. Jadi percuma aja. Ya. Cuma di sini apa yang jadi kita berpikir gitu ya, kita bisa memanfaatkan bahwa ini adalah ketika kita menaikkan tekanannya, gitu ya, temperaturnya juga ikut naik. Temperatur ikut naik artinya apa? Temperaturnya melebihi temperatur existingnya dia. Ya, yang notabene itu biasanya existing itu adalah sama dengan temperatur lingkungan. Berarti kalau misalnya kita naikkan tekanannya, temperaturnya jauh lebih panas lagi. Nah, itulah yang sebenarnya kita bisa manfaatkan kondisi pendinginan atmosferik gitu ya, atau kondisi pendinginan pada lingkungan ini untuk bisa menurunkan temperaturnya, ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan di sini gitu ya, kita bisa lakukan apa namanya, penurunan bertahap gitu ya, misalnya seperti ini, ya. Cuma kembali lagi gitu ya, penurunan dengan udara sekitar gitu ya, kurang cukup. Tadi itu kan kita lihat ya, kalau diturunin 30 terus kemudian diekspansi itu nggak dapat produk ininya, masih apa namanya, produknya itu masih uap gitu ya. Jadi kalau kita turunkan secara isentalpi gitu ya, nah produknya itu masih di kisaran di sini gitu ya. Kita turunkan, ini maaf nih garisnya nggak lurus ya, tapi pinginnya itu lurus gitu ya. Produknya masih uap gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan di sini, kita lebih lanjut lagi nih. Nah, turunkan lagi ke sini. Nah, ya, turunkan lagi ke sini, terus kemudian apa yang kita dapatkan di sini, begitu ini kita ekspansi isentalpi gitu ya. Nah, isentalpi di sini ya, kita akan mendapatkan produk cairan gitu ya. Jadi kita masuk ke kubahnya gitu ya. Ada yang dia itu masuk di dalam, ada yang dia itu sampai dengan prosesnya itu adalah di sini. Nah, gitu ya. Jadi ketika kita ekspansi itu sebenarnya kita mengekspansi cairan. Ya, begitu kita ekspansi cairan, nah dia masuknya itu di daerah sini. Jadi lebih banyak sebenarnya adalah fraksi cair yang nantinya akan kita hasilkan. Begitu. Ya. Jadi ini adalah skematik bagaimana engineering yang dilakukan, kita lakukan gitu ya, supaya kita mendapatkan apa namanya, temperatur cairnya gitu ya. Nah, apapun itu gitu ya, bagaimanapun kita memainkan tekanan dan lain sebagainya gitu ya, kita akan mendapatkan produk itu adalah di titik akhirnya itu adalah sama, ya. Tapi ada pentingnya gitu ya, ada pentingnya itu apa gitu ya. Pentingnya itu adalah kita itu mau bermain-main dengan yang itu tadi gitu ya. Untuk boil off gas-nya itu kita butuh sampai dengan temperatur berapa
gitu ya. Jadi boil off gas itu adalah kalau misalnya kita ekspansi gitu ya, misalnya kita tadi mengkompresi terus mendinginkan, terus kemudian kita mendapatkan temperatur atau kondisi di sini gitu ya. Nah, kemudian kita ekspansi kan ini masuk ke dalam kubah lagi gitu ya. Ketika kita masuk ke kubah lagi berarti artinya apa? Masuk ke kubah itu berarti ada nanti produknya itu akan terbagi dua, ada uapnya, ada cairnya gitu ya. Nah, berapa uap dan berapa cair lah itu yang kita nanti itu akan kita hasilkan. Nah, itu kembali lagi itu adalah ditentukan dari sini gitu ya. Apakah kita itu mau misalnya temperaturnya di titik sini ya atau temperaturnya di sini gitu ya. Itu kan ketika kita turunkan itu kan beda-beda gitu ya. Nah, itulah yang nanti akan temperatur itu yang akan menentukan berapa sih boil off gas yang nanti akan kita hasilkan gitu ya. Jadi itulah penentuan temperatur itu mau seberapa sih kita itu ini. Nah, di dalam proses kalau menggunakan refrigeran eksternal ya. Jadi kalau refrigeran eksternal itu kan ini aliran gas alam gitu ya. Aliran gas alam gitu. Ya, terus kemudian apa yang kita lakukan di sini gitu ya. Kita tukarkan ininya gitu ya. Gitu ya, ini dengan refrigeran. Mungkin di sini adalah ini sistem refrigeran untuk propannya, kemudian kita gunakan dengan refrigeran yang kedua menggunakan MCR gitu ya. Ya, terus kemudian ini kita kasih GT valve di sini. Gitu. Ya, terus kemudian dapatlah produk gitu ya. Ada produk uapnya, terus kemudian ada produk cairnya. Inilah disebut BOG. Ya, terus di sini ada produk LNG. Gitu. Ya. Praktis kalau misalnya menggunakan sistem external refrigeration gitu ya, oke ya, di refrigeration gitu ya, kita cukup menentukan berapa sih porsi dari BOG ini, ya, misalnya tidak lebih dari 10% gitu ya. Nah, itu akan menentukan sih berapa sih kita temperatur di titik ini, gitu ya, di titik sebelah sini, ya, berapa sih yang kita mau dinginkan, ya. Tetapi kalau menggunakan internal atau self refrigeration gitu ya. Nah, ini ada kaitannya dengan apa? Gitu ya. Ini kaitannya itu adalah dengan pendinginan lanjut gitu ya. Pendinginan lanjutnya kalau external refrigeration itu bisa menggunakan tadi itu adalah propan sama MCR gitu kan ya. Ya. Oke, itu disuplai dari sistem refrigerasi eksternal gitu. Tetapi kalau self refrigeration dari dirinya sendiri, dia yang harus nih. Berarti dia apa yang terjadi gitu ya. Jadi kalau misalnya sistem refrigeration internal gitu ya. Jadi saya punya ini yang namanya itu adalah aliran di sini gitu ya. Terus kemudian ini mungkin saya akan dinginkan dengan menggunakan tadi gitu ya, menggunakan pendinginan misalnya pendinginan atmosferik gitu ya. Nah, kan berarti ini harus lebih lanjut apa yang harus saya lakukan ya, saya harus bisa pisahkan produk cair dan uapnya ya. Nah, inilah yang saya gunakan gitu ya, pertukaran di sini gitu ya. Nah, seperti ini. Ya. Ya, jadi inilah yang kita butuhkan gitu ya untuk menjadi pendinginan yang lanjutan gitu. Ya, karena sekali lagi gitu ya, titik di sini inilah yang nantinya memegang peranan penting gitu ya supaya kita mendapatkan produk uap cair. Jadi kalau di temperatur 30 ya kita nggak dapat gitu ya. Nanti kita akan berbicara tekanan gitu ya, tapi kita melihat dulu dari sisi temperaturnya. Jadi di dalam self refrigeration gitu ya, ini jadi boil off gas itu memiliki peran tambahan gitu ya, yaitu adalah untuk pendinginan lebih lanjut gitu ya. Nah, ini memang secara tidak langsung nanti akan memberikan efek ya. Kalau di dalam proses external refrigeration ini boil off gas itu kita tekan serendah-rendahnya, tidak demikian dengan self refrigeration gitu ya.
jumlah gas yang keluar sebagai boil off gas ini karena itu digunakan untuk mendinginkan lebih lanjut gitu ya, jumlahnya harus tertentu gitu ya, harus cukup sedemikian hingga titik yang di hijau ini akan memiliki temperatur tertentu gitu ya. Temperaturnya memang tidak minus 160 dengan ini gitu ya. Kita cukup itu adalah temperaturnya kira-kira di minus 100, minus 80 gitu ya. Tetapi tetap ya bahwa itu harus ada pendinginan lanjutan gitu ya. Jadi itulah beban yang harus di ini. Nanti efeknya kemana gitu ya? Efeknya itu adalah ke efisiensi gitu ya, yang kita kejar-kejar di dalam hal proses pencairan LNG gitu ya. Karena apa? Ingat gitu ya, di dalam mencairkan LNG kita itu komponen utama yang harus kita lakukan itu adalah bagaimana mengubah titik merah ini pindah ke titik biru ini gitu ya, dari merah ke biru. Caranya gimana? Nah, ini dia. Kita harus kompresi terus kemudian dinginkan. Ya, kalau proses laydown ini gitu ya, isentalpi ini oke lah, murah lah gitu ya. Cukup kita itu menyediakan ini. Tapi untuk menaikkan ini gitu ya, kita butuh usaha, kita butuh kompresor gitu ya. Jadi nanti itu yang paling menjadi beban itu adalah di bagian bagaimana kita mengkompres ini dan bagaimana kita itu mendinginkan ini gitu ya. Jadi dua hal ini ya, itulah yang dikejar-kejar supaya efisiensinya itu dapat sekecil-kecilnya. Karena apa? Ya sekali lagi, untuk mengkompresi dan untuk mendinginkan ini gitu ya, kita butuh usaha. Usaha paling gampang di sini adalah kita butuh listrik, kita butuh energi gitu ya. Jadi untuk energi itulah yang nanti akan kita kalkulasi supaya berapa sih yang kita butuhkan energinya untuk dapat cairan LNG tadi gitu ya. Oke, baik, saya akan kembali ke Aspen HYSYS untuk menyelesaikan ini gitu ya. Jadi kemarin kita juga sudah belajar bagaimana melakukan adjust. Ini salah satu bagian di dalam HYSYS yang merupakan keunggulannya kalau kita menggunakan proses simulator gitu ya. Jadi apa yang saya lakukan, saya tidak perlu mengutak-atik secara manual nilai temperatur di aliran 5 ini gitu ya, nggak usah kita ubah-ubah gitu ya. Cukup apa yang kita lakukan gitu ya, kita set adjust gitu ya. Jadi kita apa yang kita adjust, kita pingin di sini minimum approach-nya itu berapa ya. Jadi sekali lagi minimum approach itu apa gitu ya. Minimum approach itu adalah jarak terdekat antara aliran panas dan aliran dingin di dalam alat penukar panas atau heat exchanger gitu ya. Jadi jarak terdekat itu nantinya akan menentukan sebenarnya itu adalah efisiensi pertukaran panasnya itu seperti apa, yang biasanya diterjemahkan di dalam unit operasinya itu adalah tipe heat exchanger-nya itu nanti apa ya, apakah nanti cukup dengan shell and tube aja ataukah tipe-tipe yang seperti di badak di tangguh gitu ya, menggunakan spiral wound heat exchanger gitu, ataukah plate and frame gitu ya, ataukah double pipe aja. Ya, itu biasanya itu adalah kita bisa lihat dari efisiensinya gitu ya. Jadi efisiensinya itu nanti itu pertukarannya itu bagus ataukah tidak gitu ya. Sama halnya misalnya dengan katalis gitu ya. Jadi luas permukaan pertukaran itu gitu ya, itu yang akan menentukan efisiensi. Semakin luas permukaannya semakin besar gitu ya, berarti efisiensi pertukaran panasnya itu adalah semakin bagus. Tapi ya itu adalah di efeknya ya. Kalau misalnya kita mau mengejar efisiensinya, luas permukaannya semakin bagus, artinya apa? Unit operasinya berarti harus punya luas permukaan yang besar sekali, gitu ya. Bisa jadi nanti itu tipenya kayak spiral wound dan lain sebagainya, gitu ya, yang cubing-cubingnya itu sudah sangat kecil-kecil, gitu ya, untuk mentransfer panas di situ, gitu ya. Nah, efisiensi ini efeknya apa? Kalau menggunakan external refrigerant sebenarnya jelas ya, gitu ya. Nanti berapa jumlah refrigerant yang bersirkulasi itu akan tertentukan dari situ. Gitu ya. Jadi sekali lagi gitu ya, ini ada trade off gitu ya terkait dengan hal ini. Ya. Nah, tadi kita sudah melaksanakan adjust gitu ya, adjust sudah kita lakukan gitu ya. Jadi yang kemarin kita lakukan adalah kita mencoba melakukan adjustment terkait dengan berapa sih
jarak antara aliran panas dengan aliran dingin ya untuk minimum approach ini dengan cara apa gitu ya. Kita akan menentukan mengubah-ubah gitu ya temperatur di aliran 5 ini gitu ya. Nah, di dalam pengaturan adjust ini jangan lupa gitu ya ada parameter numerik yang harus kita perhatikan ya. Yaitu adalah bagaimana kita men-set berapa tolerance-nya, ya, step size-nya, terus kemudian berapa nilai maksimumnya dan berapa jumlah iterasinya ya. Nah, ini halnya nanti akan sama ketika kita melakukan prosedur-prosedur yang lain di Aspen HYSYS, semisal optimasi. Optimasi nanti juga akan sama seperti ini, gitu ya. Jadi nanti ini akan kita perlu kita perhatikan secara numerik, gitu ya. Jadi kalau kita berbicara simulasi, kita nggak bisa menghindarkan dari permasalahan numerik. Kita juga harus memperhatikan masalah itu. Oke, baik. Nah, sekarang apa yang akan saya lakukan gitu ya. Jadi pendinginan lanjutan itu dilakukan oleh aliran uap yang keluar dari separator ini. Gitu ya. Yang ini kita sebut sebagai boil off gas tadi. Ya. Nah, aliran 9 ini ya, ini tentu saja tidak kita buang. Ya, kalau misalnya kita lihat jumlahnya gitu ya, ini tinggi sekali gitu ya. Untuk proses berbasiskan self refrigeration gitu ya, ini nilainya akan tinggi sekali karena Anda bisa bayangkan ini logiknya aja gitu ya. Untuk mendinginkan lebih lanjut gitu ya, temperaturnya kita dinginkan dari 30 menuju ke minus tadi gitu ya. Ini mengandalkan yang namanya uap yang keluar dari separator gitu ya. Jadi semua umpan itu akan didinginkan oleh yang namanya uap ini. Jadi bisa dibayangkan ini pasti jumlahnya itu nggak akan sedikit. Ini jumlahnya itu pasti akan banyak sekali, ya. Jadi apa yang kita lakukan, gitu ya? Ini tentu saja akan kita kembalikan lagi ke dalam umpannya, ya. Jadi nggak dibuang-buang ini. Coba bayangin 90% lebih itu keluar sebagai uap. Ya, jadi yang kita lakukan di sini adalah kita kembalikan lagi ke dalam mixernya, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita kembalikan, gitu ya, misalnya di sini saya gabungkan langsung menjadi aliran 9, gitu ya. Wah, udah dari tadi itu yang sudah well defined, terus kemudian jadi sekarang itu adalah tidak well defined, gitu ya. Ya, nah ini saya tanya kepada ini yang biasanya sudah paham simulasi ini. Syahrir, ini kenapa nih kalau 9 ini saya gabungkan ke dalam mixer tiba-tiba simulasinya tidak well defined ini? HYSYS itu kan cara perhitungannya itu ada yang maju mundur, habis itu ada juga yang mundur maju, Pak. Nah, itu kalau 9 langsung dimasukkan ke mixer, Pak. Nah, jadi nanti aliran nomor 2 itu akan mendapatkan input dari aliran nomor 9. Berarti sistemnya itu mundur ke maju, Pak. Tapi sedangkan aliran nomor 9 itu juga mendapatkan informasi dari aliran nomor 2, maju ke mundur, Pak. Jadi nanti kan tabrakan, Pak. Itu nggak bisa, Pak. Itu jadi lingkaran setan, itu harus dipotong, Pak, salah satu, Pak. Nah, itu cara motongnya ya. Habis ini mungkin jenengan nunjukkan itu pakai recycle, Pak. Gitu ya. Ya, jadi ini kayak telur sama ayam ya. Gitu ya. Jadi mana nih yang duluan gitu ya. Ya, jadi antara 2 atau K9 ini mana informasi yang harus kita provide gitu ya. Mana informasi yang harus kita yang kita sediakan. Ya. Tadi persis seperti yang disampaikan oleh Syahrir gitu ya. Coba kita lihat alur berpikir gitu ya dari proses perhitungan simulasi ini. Ya. Kita dari kemarin itu mendefinisikan gitu ya satu gitu ya sebagai aliran yang terdefinisi tunggal. Maksudnya apa? Kita masukkan di situ komponennya, kita masukkan itu adalah variabel intensifnya di situ, terus kemudian variabel intensifnya. Ya, jadi aliran satu ini mandiri, gitu ya. Kita mau potong apapun juga, misalnya ya nomor 1 ini aliran ini kita potong, gitu ya. Kita potong kemana-mana, yang lain itu bermasalah, dia pasti nggak akan bermasalah. Karena apa? Ini sebenarnya aliran yang mandiri. Gitu ya. Informasinya sudah lengkap karena kita secara manual
gitu ya, kita masukkan informasi-informasi tersebut. Ya. Nah, berbeda dengan aliran 2, gitu ya. Aliran 2 ini dia bisa terdefinisi, gitu ya, karena mendapatkan informasi dari aliran 1. Ya, dengan logik bahwa di dalam proses mixer ini tidak ada yang hilang atau tidak ada yang bertambah. Ya, jadi karena aliran di dalam mixer ini ada satu masuk, satu keluar, ya, masuknya itu adalah aliran 1, sedang keluarnya itu adalah aliran 2. Makanya gitu ya, seluruh informasi yang akan ada di aliran 1 ini diabsorb seluruhnya ke aliran 2. Ya, makanya aliran 2 bisa langsung well defined. Gitu ya. Tapi tetap aliran 2 ini bukan aliran mandiri. Ya, dia tetap membutuhkan informasi dari aliran 1 sebagai umpannya. Jadi ketika saya potong tadi aliran 1, yang terjadi adalah aliran 2 yang nggak punya apa-apa. Gitu ya, nggak punya informasi apa-apa. Gitu. Ya. Nah, begitupun dengan aliran 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ini adalah suatu aliran-aliran di mana aliran ini akan bergantung pada aliran-aliran sebelumnya. Begitu. Nah, sekarang yang saya lakukan tadi itu adalah saya langsung memasukkan aliran 9 ini ke dalam mixer. Ya, jadi saya gabungkan. Nah, inilah yang terjadi. Gitu ya. Inilah kalau misalnya ada aliran yang tipenya itu bukan aliran mandiri, gitu ya, kita sertakan di dalam perhitungan, gitu ya. Yang terjadi itu adalah, ini khususnya untuk mereka yang punya kasus perhitungan loop ya, atau berulang ya, atau circular, gitu. Jadi apabila aliran ini bukan merupakan aliran informasi atau aliran mandiri, gitu ya, maka yang terjadi ini adalah langsung semuanya tidak converge atau tidak well defined. Ya, 2 memang membutuhkan aliran 1. Oke, aliran 1 mandiri. Tetapi 2 ini membutuhkan aliran 9. Aliran 9 ini bukan aliran mandiri, gitu ya. Bukan aliran yang terdefinisi. Ya, butuh dari aliran 8, aliran 6, aliran 5, 4, 3, dan 2 sendiri. Gitu ya. Ya. Jadi 9 butuh 2. Nah, padahal 2 itu untuk menghitung 2 ini dia butuh yang namanya aliran 1 yang kebetulan sudah merupakan aliran mandiri, tapi dia butuh aliran 9. Yang dimana aliran 9 ini bukan aliran mandiri karena dia butuh informasi 8, 6, 5, dan sebagainya. Ya. Jadi ini muter aja, ini masalahnya di mana ini. Nah, ini permasalahan ini sering akan kita alami, ini adalah untuk aliran-aliran yang nantinya itu adalah merupakan aliran daur ulang atau aliran recycle, gitu ya, atau yang membentuk suatu loop, begitulah. Ya. Jadi oleh karena itu apa yang kita lakukan, gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan nih kalau misalnya ini. Idenya itu adalah bisa enggak kita bikin aliran mandiri, gitu ya, aliran mandiri dari aliran 9, gitu ya. Sebab kalau nantinya itu ada 2 aliran mandiri bisa kehitung, gitu kan, gitu ya. Jadi di sini apa yang saya lakukan, gitu ya, idenya itu seperti apa, ya. Saya tambahkan ini, ya, saya tambahkan suatu aliran. Ya, tambahkannya gimana Pak? Gitu ya. Kita bikin ini itu aliran mandiri. Caranya gimana? Double klik 7. Oke ya. Kemudian kita define dari yang lain. Ya, misalnya saya ambil dari 9. Nah, coba kita lihat ini. Kalau misalnya kita perhatikan di sini, gitu ya, komposisi ini warnanya biru. Oke ya. Temperatur warnanya biru. Tekanan warnanya biru. Ya, molar flow eksternal parameter warnanya juga biru. Biru itu artinya apa sih? Bahwa itu adalah kita define secara manual tanda kutip ya. Meskipun itu kita copy dari yang lain.
Tapi ini adalah aliran mandiri, dia bisa berdiri sendiri. Buktinya apa? Loh, nggak diapa-apain juga dia sudah bisa kok, ya. Tanpa harus terhubung dengan yang lain, dia bisa biru tua, gitu ya. Nah, karena aliran mandiri, apa yang terjadi di sini, gitu ya? Begitu saya hubungkan dengan aliran 7, simulasinya nggak ada masalah, ya. Tidak ada masalah karena dua aliran mandiri bergabung, jadinya terhitung. Tapi impact-nya begitu saya masukkan 7 ini ke dalam mixer gitu ya. Nah, coba kita bandingkan sekarang. Ya. Ya, aliran 7 dengan aliran 9 berubah, Pak. Ya, begitu tadi 7 saya masukkan 9 jadi berubah nih gitu ya. Paling gampang tuh ngelihatnya di laju alir aja. Coba lihat lajunya. Tadi itu 54. Sekarang begitu 54 saya masukkan ke dalam mixer, yang terjadi itu adalah sekarang berubah nih. Laju alirnya menjadi 100-an gitu. Terus apa yang harus kita lakukan, Pak, dengan kayak gini? Nah, ya udah, kita define aja ini. Sampai dengan define lagi. Ya. Nah, sekarang jadi 100 gitu ya. Oh, Pak, ini jadi 105. Ya udah, define lagi aja gitu ya. 105, 200 ini. Tadi bedanya 50-an, sekarang bedanya berapa? 40-an. Oke ya. Sekarang kalau misalnya demikian, kita define lagi. Ya. Jadi 201, 200 tuh bedanya sudah turun menjadi 43. Gitu ya. Tadi 50-an, sekarang 43. Gitu ya. Nah, tapi kalau kita lakukan seperti ini secara manual, wah gempor juga nih kita nih. Gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan? Ternyata di HiSys itu sudah ada fitur yang namanya itu adalah recycle. Gitu ya. Nah, ini gambar daur ulang ini. Ya, jadi apa yang kita lakukan di sini, kita bisa tambahkan recycle-nya gitu ya. Nah, recycle ini sebenarnya inilah unit gitu ya, di mana ini akan mengconvert gitu ya, mengconvert suatu aliran menjadi suatu aliran mandiri gitu ya. Jadi itu tujuan diadakan yang namanya recycle ini. Nah, terus kemudian apa yang kita lakukan gitu ya, inletnya kita masukkan aliran 9 gitu ya, terus kemudian outletnya kita masukkan aliran 7 gitu ya. Dah ya, kalau misalnya kita mau melihat gitu ya di sini, atau kita bandingkan lah ya ke worksheet ini. Nah, kita bisa bandingkan ini ya. Jadi apa namanya 7-nya itu yang masuk, maaf 9-nya itu yang masuk, terus kemudian 7-nya yang keluar. Gitu ya. Jadi bedanya itu seperti apa? Misalnya ini kalau misalnya kita lihat temperaturnya itu ya udahlah oke ya. Cincai lah ini. Ya. Pressure-nya juga sama, kemudian laju alirnya juga kalau kita lihat ini 954,7 dan sama gitu ya. Nanti akan ada yang namanya itu sensitivitas gitu ya. Jadi kadang-kadang kita akan menemukan laju flow-nya itu berbeda satu dengan yang lain. Itu biasanya ditentukan dari kalau kita buka ke sini gitu ya, ke parameter ya. Jadi berapa sih perbedaan yang bisa kita terima gitu ya dari yang masuk dengan yang keluar dari recycle ini ya. Kalau kita rasa bahwa perbedaan masih terlalu besar gitu ya, kita bisa kecilkan nilai di sini. Gitu ya, misalnya flow di sini ini kita beda input dengan outletnya itu masih relatif besar gitu ya, maka bisa kita kecilkan ini. Tapi tetap ya pakai ini ada kompensasinya gitu ya, khususnya untuk apa namanya proses-proses yang sangat kompleks gitu ya. Ini ada kaitannya dengan nanti itu dia melakukan recycle gitu ya. Berapa kali dia akan melakukan iterasi seperti yang saya lakukan. Jadi iterasi recycle ini sebenarnya dia itu melakukan apa namanya define from other stream berulang-ulang gitu ya. Define from other stream, copy ke aliran 9 gitu ya. Terus kemudian habis selesai satu cycle di copy lagi gitu ya, di copy lagi. Semakin kita itu mendefinisikan sensitivitasnya semakin kecil gitu ya, dia akan semakin sering melakukan itu. Nah, ini akan berkaitan dengan nanti itu lama simulasi gitu ya. Nah, nama operasi kita gitu ya. Tapi anyway gitu ya.
kemarin apa namanya? Tadi kita sudah dapat gitu ya, dan bedanya kalau misalnya di sini kita lihat itu bedanya ya oke lah ya, cincai lah, relatif kecil. Oke. Nah, kemudian apa yang akan kita lakukan di sini? Nah, kita sudah punya nih yang namanya itu adalah satu siklus simulasi lengkap terkait dengan proses apa namanya? Internal atau self refrigeration. Gitu ya. Jadi yang 9 ini gitu ya, ini sudah kita kembalikan gitu ya. Tapi sebentar ya, ini saya ada paket datang. Oke. Iklannya sudah selesai. Kita lanjut lagi. Ya. Lupa tadi sampai mana tadi. Oke, kita sudah menyelesaikan self refrigeration ya, dalam artian kita sudah menghubungkan tadi gitu ya. Jadi aliran 9 ini sudah sebenarnya kita kembalikan ke dalam umpannya. Tapi ingat ya, proses yang berbasiskan one screw itu tetap memiliki efisiensi yang paling tinggi gitu ya. Jadi bisa Anda bayangkan kalau misalnya ada suatu sistem gitu ya, masuk ke kompresor, terus kemudian keluar, terus di let down, terus kemudian dikompres lagi gitu ya. Itu bisa kita bayangkan tanpa harus menghitung saja ya, tanpa harus menghitung. Aduh, ini kok nggak efisien gitu ya. Gitu ya. Jadi ketidakefisienan itu bisa kita lihat dari berapa banyak sih yang kita recycle gitu ya. Jadi kalau dari saya sudah bisa membayangkan, aduh ini kalau misalnya dibandingkan dengan external refrigeration gitu ya, disadvantage atau kekurangan ini adalah ternyata ada bagian yang perlu kita recycle gitu ya, bergabung dengan umpannya gitu ya. Nah, apa namanya, nanti kita akan lihat lah berapa nilai efisiensinya. Ya, tapi kita bisa lanjutkan lagi di sini, gitu ya. Apa yang bisa kita lihat di sini, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, gitu ya. Misalnya nih contohnya, ya terkait dengan informasi ini ya. Tadi disampaikan oleh Syahril. Jadi di sense recycle itu ada transfer direction gitu ya, itu forward ataukah backward gitu ya. Pentingnya itu untuk apa? Jadi aliran tuh yang di copy itu yang mau kemana gitu ya. Mau dari 9 ke 7 ataukah dari 7 ke 9 gitu ya. Saya kasih contoh pentingnya terkait dengan backward atau forward ini gitu ya. Pak, gimana kalau umpannya ini apa namanya tekanannya itu bukan 1,2 gitu ya. Tekanannya itu adalah 1,5 misalnya. Oke ya. Nah, ini dia. Ya. Kalau misalnya saya ubah-ubah kok langsung jadi kuning, Pak ya, dari ini. Oke. Nah, inilah sebenarnya efek kalau misalnya kita tidak memperhatikan simulasi kita itu mau alur informasinya backward atau forward atau seperti apa gitu ya. Coba kita perhatikan kenapa sih begitu saya ubah 1,5 gitu ya, dia itu menjadi tidak converge lagi gitu ya, atau bermasalah lah dengan ini. Awalnya ketika saya buat 1,2 gitu ya, it's okay gitu ya, tapi begitu nanti 1,5 gitu ya, ini menjadi tidak oke gitu ya. Nah, apa yang terjadi di sini? Coba kita perhatikan. 1,5 gitu ya akan ditransfer ke aliran 2. Ya. Terus kemudian dikompresi. Ini sebenarnya udah nggak ada hubungannya lagi gitu ya. Mau 1,2, 1,5 ketika kita masuk ke kompresi, itu kan dikompresi menjadi tekanan tertentu.
gitu ya. Jadi berapapun inletnya mau 1,2 mau 1,5 it's okay gitu ya. Jadi aliran 3 ini sebenarnya tidak terpengaruh oleh perubahan 1,2 atau 1,5 ini ya, pun dengan aliran 4 ya, karena ini terhubung dengan aliran 3 yang tidak terpengaruh gitu ya dari ini. Kemudian aliran 5 juga demikian ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan di sini. Ternyata kita mendefinisikan tadi itu adalah aliran 6 itu adalah 1,2 ya. Karena apa? Karena di dalam petunjuk pengerjaannya gitu ya. Ini diexpand menggunakan GT valve ke tekanan awal. Ya, tekanan awal harusnya ini itu bisa yang namanya itu adaptif berdasarkan tekanan awalnya ini berapa. Gitu. Ya. Jadi oleh karena itu gitu ya, kalau misalnya kita lihat rujukan simulasi ini yang sekarang itu ya, jadi informasi 1,2 ini gitu ya, ini arahnya masih pergi ke depan gitu ya, sampai dengan dia berikan informasi ke-7 ya. Padahal kalau misalnya kita lihat di sini di dalam definisi mixer kita gitu ya, ada yang namanya itu adalah equalize all. Gitu ya. Jadi artinya apa? Harusnya informasi 1,5 atau 1,2 gitu ya. Itu bukan didapatkan dari aliran 6. Ya, tetapi informasi itu harusnya didapatkan dari dalam aliran umpannya. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan gitu ya? Jadi kita harus ubah arus informasinya atau arah informasinya. Ya. Caranya mengubah itu adalah kita pindah ke recycle, kemudian masuk ke tab parameter, ya. Terus kemudian perhatikan mana arah informasi yang akan kita ubah. Kalau forward itu artinya apa? Dari aliran inlet 9 ini akan pergi ke aliran 7, itu forward. Ya, maka disebut transfer direction forward. Ya, jadi masuknya 9, keluarnya itu adalah 7. Tapi kalau misalnya di bagian tekanan ini saya ubah menjadi backward, ya artinya apa? Informasi ini akan berubah. Ini yang dari aliran 7, ya ini akan pergi diberikan ke aliran 9, ya. Nah, oleh karena itu kita coba untuk pressure-nya kita ubah, ya. Nah, ini keburu kita sudah mengisi tekanannya, jadi kita delete saja. Ya, terus kemudian kita isi sembarang aja. Ini tekanan di 6-nya biar nggak bentrok, kita hapus ya. Hapus. Ya, kita coba run lagi. Ya, terus kemudian kita berikan inisial tekanannya, misalnya katakanlah ini mulai dari 1,1. Oke kan, kita masukin 1,1 sama dia diubah gitu ya, 1,5. Ya kenapa? Karena informasinya sekarang udah backward. Ya, jadi kita nggak bisa memberikan manual gitu ya. Kita kasihkan informasi 1,1 di sini gitu ya. Tetapi karena ada informasi backward gitu ya, jadi dia akan mengcopy dari aliran informasi 7 ini. Ya, jadi 7 akan dibawa ke 9. Jadi kalau Anda masukkan 1,1 ya nanti pasti akan diubah sama dia 1,5 gitu ya. Ya, kecuali kalau forward gitu ya. Kalau forward saya masukkan 1,1, nah nanti akan di-copy di sini 1,1 gitu ya. Tapi karena backward ya sudah nggak bisa gitu ya. Jadi dia pasti akan ngikutin 1,5. Kalau sebelumnya saya ubah 1,2, oke. Ya, nggak ada masalah. Mau diubah 1,5 lagi. Oke. Ya. Jadi sekarang sudah tidak ada yang namanya konflik terkait dengan transfer informasi ini. Ya. Jadi transfer informasinya sudah berjalan dengan baik gitu ya, terkait dengan apa namanya. Oke. Ya. Jadi kita sudah mendapatkan ini sekarang itu apa namanya simulasi yang utuh gitu ya, terkait dengan proses self refrigeration ini. Ya. Yang kedua yang harus kita lakukan selain berhubungan transfer informasi adalah kita cek nih
secara mass balance. Ini mass balance-nya sudah benar atau enggak? Paling gampang itu adalah coba kita perhatikan di sini berapa aliran masuk, berapa aliran keluar. Masuknya itu cuma satu ya. Ya benar. Keluarnya itu adalah cuma satu juga, yaitu produk LNG. Lupa kan ada aliran ini, ya ini kita delete aja lah. Ini kan kemarin untuk ngecekin, cuma ngecek temperatur ya, biar nggak bingung. Oke, jadi biar nggak bingung saya delete itu tadi. Jadi ini sudah kita pastikan aliran masuknya itu satu, kemudian aliran keluarnya itu adalah cuma satu juga, gitu ya. Jadi satu masuk, satu keluar. Ya. Nah kita cek masuknya itu jumlah masanya itu adalah 1 ton per D, jumlah keluarnya itu adalah, nah ini ya, ini yang penting nih, gitu ya. Coba dapat 1,031, gitu ya. Artinya apa? Gitu ya. Artinya ini simulasinya masih belum balance, gitu. Nah, belum balance-nya di mana, gitu ya. Nah ini kan secara massa kan nggak ada yang masuk, nggak ada yang keluar gitu ya dan lain sebagainya. Nah inilah sebenarnya yang paling saya tidak terlalu ini dengan adanya recycle gitu ya. Jadi recycle itu kadang kalau misalnya kita ada, apalagi kalau kita punya banyak recycle gitu ya, kelemahannya itu adalah dia yang membuat mass balance kita agak sedikit berubah gitu ya. Nah caranya seperti apa gitu ya. Nah, kalau kaitannya dengan mass balance, biasanya ini akan saya perkecil, gitu ya. Nilainya di sini, sedemikian hingga dia itu, misalnya saya ubah menjadi 1. Nah, kan, jadi turun. Sekarang jadi balance, ya. Jadi produknya jadi 1, gitu ya. Tapi kadang-kadang jangan terlalu ketat juga. Gitu ya. Kalau gitu ketatin aja Pak, sensitivitasnya 0,001 gitu dengan ini. Waduh, recycle-nya nggak akan convert gitu. Pernah recycle terus gitu dari ini. Gitu ya. Jadi kita itu memang menginginkan nilainya yang persis sama gitu ya, cocok gitu ya. Kalau bisa itu adalah memang exactly the same gitu. Tapi itu untuk beberapa kasus gitu ya, nanti tidak akan kita bisa. Yang ada itu adalah mendekati gitu ya nilai ininya gitu ya. Oke ya. Nilai dari nilai yang sebenarnya dia gitu ya. Karena apa? Yaitu tadi numerik, masalah numerik ini kaitannya dengan numerik ini. Ya. Jadi harusnya bisa, tetapi karena secara numerik itu adalah jadi udahlah 1 aja lah. Oke, baik. Nah, kemudian ya tadi kita mesti punya tanggung jawab gitu ya. Eksplorasi pengaruh perubahan P3 gitu ya. Ini ini untuk mendapatkan produknya gitu ya. Jadi apa yang saya harus lakukan gitu ya. Saya akan menambahkan yang namanya itu adalah Excel spreadsheet gitu ya. Tetapi ini bukan Excel ya, tetapi spreadsheet punyanya HiSys ya. Jadi saya double klik di sini ya. Terus kemudian ini untuk apa sih? Saya mau menghitung sebenarnya adalah efisiensinya gitu ya. Efisiensinya jadi di sini HiSys memberikan semacam Excel gitu ya. Kalau kita mau membuat suatu perhitungan matematika tambahan gitulah gitu ya. Jadi seperti Excel, Anda mau ngitung model Excel gitu ya, jadi diberikan gitu. Ya. Nah, Excel ini nantinya bisa terkoneksi dengan sistem simulasi Anda ya. Jadi misalnya di sini spreadsheet ya. Tapi biasanya sebelum spreadsheet ya, saya punya ini biasanya saya gedein dulu nih. 20 ya. Ini berapa jumlah row dan berapa jumlah kolom gitu ya. Nah, kan jadinya tuh. Jadi ada 20 kolom, terus kemudian ada 20 baris. Ya. Nah, saya akan menghitung yang namanya itu adalah efisiensi proses. Ya. Nah, kalau saya berbicara efisiensi proses gitu ya,
apa yang akan saya lakukan di sini gitu ya. Saya akan menghitung berapa sih sebenarnya energi yang saya keluarkan untuk menjalankan proses ini. Ya. Nah, kalau saya melihat sistem yang saya punya di sini, berarti energi itu yang saya gunakan di sini adalah untuk mensuplai kompresor, menjalankan kompresor. Gitu ya. Makanya saya tulis di sini adalah berapa Q kompresor. Ya, terus kemudian saya copy aja. Ctrl C. Ya, untuk menjalankan kompresor. Oke, terus yang kemudian yang kedua ya. Nah, kedua biasanya itu adalah untuk refrigeran eksternal. Gitu ya, refrigeran eksternal yang saya butuhkan untuk pendinginan ya. Biasanya untuk pendinginan gitu ya, untuk pendinginan di sini gitu ya, pendinginan dengan menggunakan air gitu ya, air biasa gitu ya. Ini tidak kita hitung karena air atau pendinginan atmosferik itu tersedia. Beda dengan refrigeran ya. Sekali lagi kalau refrigeran kan harus kita adakan. Ya. Jadi kalau misalnya untuk pendinginan misalnya cooling water, terus kemudian air cooler, ya kita butuh sih untuk mengadakan misalnya berapa pergerakan atau berapa elektrik yang kita gunakan untuk menggerakkan pompa gitu ya, untuk menggerakkan apa namanya fan-nya itu kita butuhkan, tapi itu relatif kecil gitu ya biasanya gitu ya. Yang terbesar biasanya konsumsi untuk refrigeran eksternal gitu ya, yang kompresornya gitu ya, gitu kita butuhkan untuk ini gitu ya. Jadi untuk kali ini kita asumsi kita untuk pendinginan ini gitu ya, kita anggap 0 gitu ya. Loh Pak, bagaimana untuk beban pendinginan dari misalnya 448 ke 30? Yaitu tadi gitu ya. Karena utilitas ini tersedia gitu ya, tersedia di lingkungan gitu ya, dengan menggunakan pendingin air cooler gitu ya. Bahkan ada beberapa yang tinggal dimasukkan aja ke apa namanya ke air laut dan lain sebagainya. Jadi pendinginannya itu praktis sebenarnya sudah tersedia, ya. Jadi konsumsi penyediaannya itu tidak ada, gitu ya. Jadi konsumsinya hanya untuk biasanya yang kita hitung itu adalah untuk misalnya menggerakkan putaran dari air coolernya, gitu ya. Menggerakkan untuk dia itu pompa-pompa cooling water misalnya kayak gitu, ya. Nah, untuk kali ini gitu ya, karena di bagian ini detailnya untuk yang tadi tidak ada, kita anggap 0. Tapi jutinya gitu ya, jutinya tidak beda dengan refrigeration. Ya. Kalau refrigeration yaitu tadi gitu ya, karena ini harus kita menyediakan gitu ya. Nah, harus kita hitung gitu. Ya. Nah, jadi untuk kebutuhan energi yang kita suplai di sini ya, yang kita masukkan itu adalah berapa yang nantinya akan kita gunakan gitu ya untuk menjalankan kompresor ini ya. Nah, biasanya gitu ya, kalau kaitannya efisiensi itu pasti ada hubungannya dengan jumlah produk yang kita hasilkan gitu ya. Misalnya di sini adalah produksi LNG ya, karena bisa jadi 1000, tapi 1000 untuk produksi berapa gitu ya. Pabrik lain itu adalah 100 gitu ya. Nah, tapi 100 untuk produksi berapa gitu ya. Jadi supaya ini satu pabrik dengan pabrik lain karena kapasitasnya kadang-kadang berbeda. Tadi ada yang megatrain gitu ya, ada yang train biasa gitu ya. Nah, untuk itu harus kita bagi dengan satuan produk yang dihasilkannya gitu ya, supaya nanti jadi apple to apple gitu ya, berapa energi yang dibutuhkan, berapa usaha yang dibutuhkan untuk mendapatkan produk yang sama, jumlah produk yang sama gitu ya. Jadi kita lihat produk LNG-nya, kita ambil aja misalnya dari sini. Nah, ya. Jadi nanti kita minta SPHP-nya ya, specific brake horsepower ya.
atau efisiensi lah. Ya, itu adalah sama dengan B2 dibagi dengan B3. Ya, jadi ini satuannya sudah kilowatt D per ton. LNG ya. Ya, jadi satuannya itu adalah demikian. Oke. Oke, nah kemudian baru akan saya melakukan eksplorasi. Ya. Tadi ini tekanannya berapa? 60 ya. Oke ya. Nah, di dalam HISIS itu juga kita juga diberikan fasilitas untuk melakukan sebenarnya sensitivitas. Gitu ya. Sensitivitas itu apa? Itu eksplorasi dengan sedikit merubah tekanan, temperatur atau variabel-variabel prosesnya untuk melihat impact-nya seperti apa. Gitu ya. Jadi kita bisa pindah ke case studies ya. Terus kemudian kita bisa add di situ. Gitu ya. Terus kemudian ada dua. Ada independent variable, ada dependent variable. Gitu ya. Kalau independent variable, ini variabel yang bisa kita ubah-ubah. Kita ubah-ubah untuk melihat perubahan di variabel yang lain. Ya, atau perubahan di variabel dependentnya. Ya. Jadi independen apa? Ini tadi sudah dibilang gitu ya. Jadi eksplorasi perubahan tekanan di aliran 3 supaya kita bisa melihat efisiensinya akan seperti apa. Ya, karena kan aliran 3 tekanannya kita nggak tahu nih mau tekanan berapa nih sebenarnya ya. Ya, jadi saya akan find variable, kemudian lihat aliran 3, ya, terus kemudian kita ambil variabel yang bisa kita ubah-ubah. Ini yang diambil yang variabel yang ini ya, warnanya biru ya, jangan yang hitam ya. Ya, terus kemudian kita select gitu ya, terus kemudian kita klik done. Gitu. Ya. Nah, ini warnanya biru. Ya. Terus kemudian untuk dependent variabelnya itu adalah variabel-variabel impact atau yang terpengaruh oleh perubahan di independen ini. Ya. Nah, misalnya contohnya ini adalah variabel terkait dengan efisiensi. Ya. Jadi nanti kalau misalnya kita naikkan tekanan kan berarti judi tekanannya berbeda tuh, kompresornya berbeda. Gitu ya. Terus kemudian pasti akan berimbas kepada berapa efisiensinya. Gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan di sini gitu ya, yang bisa kita lakukan itu adalah kita tambahkan dependent variabelnya gitu ya. Kita ambil aja dari spreadsheet tadi. Yang dia adalah kalau nggak salah B4 ya. Nah, B4. Ya. Terus kemudian kita done. Oke, kalau misalnya sudah kita satu aja kita lihat dulu ya, kita lihat. Terus kemudian kita ke case study setup, ya. Nah ini mau dirubah dari berapa sampai berapa, terus kemudian step perubahannya berapa, ya. Misalnya kita mau start nih dari 60 menuju ke 100. Ya, mau stepnya berapa nih? Mau stepnya 5. Jadi nanti akan ada 9 titik. Ya. Oke, kalau misalnya sudah, apa yang kita lakukan? Kita siap-siap ke ini, terus kemudian kita run. Aduh, ini ada yang kena. Oke, sebentar. Adjust-nya kita ini dulu ya. Oke, ini jalan. Sudahkah jalan? Tekanan, berapa tekanan? 60. Oh, ini temperaturnya berapa? Oh, tadi berapa ya?
Ya, coba minus 100. Adjustnya oke, sudah jalan. Oke ya. Nah, oke, saya balik lagi ke case tadi saya. Oke ya. Apa yang saya jalankan? Saya run. Sudah? Kalau misalnya sudah, kita plot. Waduh, sudah keluar nih hasilnya. Gimana? Yang lain sudah keluar? Pak Syahrir udah keluar, Pak Syahrir? Keluar, Pak. Hah? Iya, Pak, keluar, Pak. Hasilnya ada. Sudah keluar. Mas Adit sudah keluar? Resultnya sudah, Pak, tapi plotnya mungkin perkara komputernya, Pak. Hah? Di resultnya udah, tabelnya ada, Pak. Oh ya, kalau misalnya kok apa namanya plot itu memang kadang-kadang ini, ya, Mas Sailendra. Oh, belum Pak, lagi tadi sempat ada trouble simulasinya, jadi lagi baru mau pasang ulang case tadinya Pak. Aduh, terus Mas Ferinandus udah install belum Mas? Atau Mas Ridwan? Sudah install Pak. Udah. Iya. Mas Ridwan gimana? Masih ini Pak, yang coba lagi Pak. Tadi nggak keluarin ya. Terus ada Rifki. Nah, ini Mas Rifki nih. Sudah keluar Pak, tapi kok agak berbeda ya Pak. Nah, yang berbeda itu adalah turun atau naik atau bergeronjal Mas? Bergeronjal apa maksudnya? Turun tapi mungkin beda satuannya ya Pak. Oh, satuannya. Oke. Iya. Ya. Terus kemudian siapa lagi nih? Ya, Avaris. Sudah Pak, udah keluar. Udah keluar sama ya? Iya. Nah, ini nih. Ya. Oke, jadi semua dapat trennya sama ya kalau ini ya. Cuma tadi satuannya yang berbeda. Kalau satuan sih itu sebenarnya bergantung kepada tadi kita setup di unitnya itu apa gitu ya. Mau KW ataukah biasanya kan ada juga satuannya itu HP gitu ya, horsepower gitu. Bergantung di situ. Ya, tapi anyway gitu ya. Ini yang saya dapatkan gitu ya. Jadi aliran 3 itu adalah aliran keluaran dari kompresor. Ya, ini jadi kompresor 3. Ya. Jadi kalau yang namanya tekanannya saya set 60 gitu ya, tekanannya saya set 60 gitu. Saya punya kebutuhan untuk menghasilkan 1 ton gitu ya, 1 ton per DLNG itu adalah di kisaran berapa nih? 248. Kalau saya naikkan ke 70, jadi P3 ini naik ke 70, tadi kan 60 ya, terus kemudian P3 ini 70, gitu ya. Yang terjadi itu adalah di 220, ya. Jadi untuk dapat 1 ton LNG tadi itu 248, sekarang jadi 220. Terus kemudian kalau misalnya dia 80, ya turun lagi. Nah ini kalau misalnya 100 gitu ya, apa yang terjadi itu adalah di 170-an. Ya, ada yang aneh nggak ini dengan hasil ini? Jadi kalau tekanan kompresor itu saya naikkan, gitu ya, malah energi untuk mendapatkan LNG 1 tonnya itunya jadi turun. Masuk akal sih Pak. Masuk akal ya, masuk akal. Ya kenapa masuk akal, Rir?
Karena kan kalau tekanannya itu semakin tinggi, Pak ya. Ya, tekanan Jadi itu P3 ya, P3 semakin tinggi ya. Nah, itu P3 semakin tinggi. Lalu vapor fraction yang di nomor 6 itu, bentar Pak, vapor fraction-nya itu kemungkinan tuh akan semakin tinggi apa rendah nih ya? Vapor fraction mungkin akan semakin rendah Pak. Jadi itu uap yang dikembalikan atau jenengan istilahnya itu BOG itu semakin kecil Pak. Nah itu karena semakin kecil, jadi perhitungan daya kompresornya itu akan menghasilkan angka yang semakin kecil juga Pak. Nah, ya coba kita lihat ya. Kita buktikan apa kita uji tadi kalimatnya Syahrir. Ya, saya tambahkan di sini fun variable, gitu ya. Itu aliran berapa ya? Ya. Aliran 6 ya. Aliran 6. 6 sama 3 yang flow Pak. Ya, 3 sama yang flow ya. Yang kalau yang flow itu adalah flow keseluruhan ya, atau nomor 2 lah ya. Gitu ya. Jadi 6. 6. Terus kemudian di sini adalah vapor fraction. Ya, terus kemudian 3. Ya, ini saya ambilkan dari mol flow. Oke, terus kemudian apa yang saya lakukan, gitu ya? Saya akan run lagi. Oke, kita lihat resultnya. Belum ya? Duh, kok vapor fraction-nya 1 nih? Sebentar. Ada info Pak yang paling bawah Pak, adjusted variable stop at specified maximum Pak. Kayaknya adjust jenengan Pak. Oh iya ya. Inilah yang berhubungan dengan adjust. Oh iya. Betul. Ya, jadi saya balikin ke ini. Ya. Ini kasusnya kayak tadi nih. Oke. Nah, dah. Run lagi. Run. Oke. Oke, kita cek sekarang. Nah, ya. Nah, ini dia. Ya. Nah, tadi disampaikan oleh Syahrir ya. Ya. Yang sebenarnya ini pinginnya saya dapatkan kemarin gitu ya. Terus kemudian saya berpikir, oh ya ini bisa kita lihat. Ini sebenarnya ketika sistem kita sudah recycle. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ini nanti pasti tidak akan jauh berbeda. Tapi anyway, gitu ya. Ini bisa kita lihat ya di sini ya. Apa yang bisa kita lihat di sini? Ya, kalau misalnya kita perhatikan, gitu ya, kita perhatikan hasil yang kita peroleh di sini, ya. Jadi vapor fraction-nya itu akan semakin turun, gitu ya, dengan kita menaikkan tekanannya, gitu ya. Artinya apa? Ya. Pada tekanan yang semakin tinggi, gitu ya, kita akan jauh lebih mudah untuk mendapatkan produknya itu adalah yang produk cairnya, ya. Loh kok bisa? Ini sebenarnya kok seperti ini? Ini sebenarnya ada kaitannya dengan kita itu bermain-main di 30, temperatur 30.
Oke, tapi coba saya lihat ini dulu ya, dari bebannya dulu. Oke. Jadi saya akan melihat dari beban QE100 terlebih dahulu. Ya, jadi saya simulasikan dulu. Sebentar. QE100. Heat flow. Bentar ya. Ini jangan-jangan error lagi nih. Error nggak nih? Aman Pak itu Pak. Oke, aman nih. Oke ya. Oke, bentar ya. Ini ada yang jomplang dikit ini. 24. Kalau di sini sih aman ya. Dari tekanan 60 ke 65 flow-nya beda jauh sekali ya, Pak. Ya sebentar. Makanya itu ini yang ini. Ini jadi 2000, kok jadi 2300? Bentar ya. Ini 60 ya. Adjust lagi Pak. Pesannya yang bawah kanan tuh masih sama kayaknya Pak. Tuh, 30 lagi. Habis case tadi tekanannya 100 dikembalikan ke 60 itu adjustnya mesti errornya di situ Pak. Jadi harus diperbaiki dulu Pak. Adjustnya Pak. Ya begitulah. Step size-nya Pak. Adjust-nya saya kecilin step size-nya jadi 0,1 Pak. Kenapa? Adjust-nya jadi 1. Oh, jadi kecil ya? Step size-nya betul Pak. Ini kan 1. Tadi lari sampai ke 60 temperaturnya, minus 60. Nah, ini sudah oke ya. Sebentar, heat flow-nya ya, terus kemudian oke. Oke ya, nah ini sudah oke nih, sudah baik. Ya, jadi ini. Oke ya, coba kita lihat terlebih dahulu di vapor fraction. Ya. Jadi di vapor fraction gitu ya, kalau misalnya kita perhatikan di sini ya, semakin tinggi kita itu bermain-main di tekanan gitu ya. Jadi kita itu lebih mudah untuk mendapatkan atau lebih banyak gitu ya, istilahnya lebih banyak untuk mendapatkan yang namanya itu adalah produk cairnya gitu ya. Jadi produk cair ini bisa kita dapatkan lebih tinggi gitu. Nah sekarang gitu ya, ini apa yang menyebabkan dia itu jadi lebih mudah gitu ya. Coba kita perhatikan dari kurvanya ini gitu ya. Oke, nah ini jadi kalau misalnya kita bermain di titik mulai dari titik 0 ya, titik 0 di sini atau titik awalnya gitu ya. Kemudian yang kita lakukan di sini gitu ya, kita akan menaikkan tekanannya dia. Ya. Kita akan menaikkan tekanan dia yang notabene itu adalah temperatur ini akan naik. Ya. Nah, yang membedakan di sini itu adalah tapi ini kita harus melihat kubahnya ya. Membedakan di sini adalah begitu kita naikkan tekanan ya, ini jadi kita itu lebih mudah untuk mendapatkan produk cairannya. Betul nggak ya? Sebentar. Ini kita naikkan tekanan gitu ya. Terus kemudian kita dinginkan sampai di atas kubah, Pak. Kan apa jenengan tekanannya kan 60 sampai 100 kan udah di atas tekanan kritis, Pak. Itu sampai di atas kubah, Pak. Kita naikkan di
atas kubah. Oke ya, jadi naikkan sampai di sini. Oke, nah terus kemudian apa yang kita lakukan di situ, kita dinginkan. Ya, praktis pendinginannya itu adalah dengan menggunakan ini. Betul nggak ini? Kita uji di ini. Oke, nah terus kemudian kita bergeser ke sebelah kiri. Ya. Terus kemudian yang terjadi di sini itu adalah kita mendapatkan produk cairnya gitu ya. Ini yang lebih banyak. Ya, kita turunkan. Jadi nantinya itu adalah kita turun di sebelah sini. Ya, nah sekarang yang menjadi pertanyaan itu adalah apa bedanya kalau misalnya kita itu tekanannya itu adalah kita bedakan, ya tekanannya tadi kan ada 60, terus kemudian ada 70, ada 80, ada 90, ada yang 100, gitu ya. Apa yang membedakan di sini sedemikian hingga kita itu bisa mendapatkan efisiensi yang lebih tinggi. Salah satunya itu adalah karena yang kita sirkulasikan gitu ya, itu jauh lebih sedikit daripada yang di tekanan yang rendah. Jadi yang di tekanan kalau misalnya kita lihat di tekanan yang lebih tinggi gitu ya, itu adalah jumlah vapor ya itu adalah semakin rendah. Vapor fraction-nya semakin rendah. Artinya apa? Yang kita kembalikan itu juga jauh menjadi lebih rendah. Itulah yang menyebabkan kenapa duty dari kompresor ini itu adalah semakin berkurang. Betul nggak? Seperti itu. Ya. Jadi itu yang menyebabkan kenapa kita punya kurva gitu ya. Kurva yang untuk SBHP-nya atau efisiensinya itu adalah semakin turun. Ya, seperti ini. Karena kontribusi dari vapornya itu yang relatif semakin turun ini, gitu ya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan itu adalah ya terkait dengan kenaikan ini, gitu ya. Kenapa ini ada yang dengan kita bermain dengan temperatur yang berbeda atau tekanan yang berbeda, kita bisa mendapatkan vapor fraction yang berbeda, gitu ya. Impact-nya di mana? Ada yang bisa membantu? Jadi mohon izin Pak menjawab. Ya. Jadi kan dengan vapor fraction yang lebih sedikit, artinya kan kerja kompresor kan berdasarkan laju aliran massa ya Pak. Semakin kecil laju aliran massa dia semakin turun kerjanya. Betul ya. Jadi itu yang kita pahami terkait dengan efisiensi kompresor yang semakin bagus dalam artian semakin efisiensi proses ya. Efisiensi proses yang semakin bagus jadi untuk menghasilkan jumlah ton cairan gitu ya, kita membutuhkan energi kompresor yang lebih rendah. Karena apa? Gitu ya. Karena jumlah fluida yang dihandle oleh kompresor gitu ya, yang harus diproses oleh kompresor itu ternyata jauh lebih rendah dibandingkan kalau misalnya kita bermain pada tekanan yang lebih rendah gitu ya. Jadi jumlah fluida gasnya itu lebih rendah gitu. Ya, itu menjadi hal yang pertama yang kita dapatkan dari studi ini gitu ya. Jadi kita itu mendapatkan bahwa justru kalau tekanannya kita naikkan gitu ya, fluida yang dihandle oleh kompresor itu adalah menjadi lebih rendah. Nah, efeknya itu adalah bahwa kita menghasilkan efisiensi proses yang jauh lebih baik. Betul ya? Itu ya. Ya. Nah, proses jauh lebih baik ini kontribusinya dari mana gitu ya? Kontribusinya itu adalah dari vapor fraction gitu ya. Dari vapor fraction setelah GT valve itu yang nilainya itu semakin mengecil. Artinya apa? Semakin banyak produk cair yang akan kita hasilkan, gitu ya, yang kita hasilkan di sini, gitu ya. Nah, oke, kalau itu bagian pertama itu sudah kita pahami. Nah, yang bagian yang kedua yang akan coba kita telaah sekarang itu adalah bagaimana impact tekanan ini terhadap vapor pressure atau vapor fraction yang nilainya semakin rendah tadi.
ya, yang nanti ini akan menjadi kontribusi dari tekanan. Ya, kok kenapa sih tekanan ini bisa menyebabkan vapor fraction dari senyawa atau dari proses ini itu menjadi semakin lebih rendah. Jadi akhirnya semakin lebih banyak cairan. Ya. Itu. Pak. Ya. Ya, silakan. Ya. Itu juga terbuka ya. Jadi mata kuliah ini sebenarnya adalah mata kuliah kita untuk bertukar pikiran gitu ya. Ini karena memang kita akan evaluasi itu ya seperti ini gitu ya. Oke, silakan Syarif. Ya, Pak, saya bisa minta tolong titiknya ini dikasih nomor nggak, Pak? Itu biar saya nggak terlalu ngawang, Pak, kalau jelasin, Pak. Oke, saya kasih nomor ya sebentar. Boleh. Ini titik awal ya. Ya, boleh. Itu ya. Angka berapa aja terserah. 1. Terserah jenengan ya. Ya. Terus yang hijau yang di ujung atas itu berapa? 2 berarti, Pak ya? Ini yang mana? Yang di tengah ini atau yang di sini? Yang atas ya itu. Paling atas ya. Oke. Siap, tengah. 2. Terus yang biru yang di kiri itu lanjutannya itu berarti 3 berarti, Pak? Ya, 3. Terus biru yang di bawah lurus itu yang paling bawah itu berarti 4. 4, yes. Nah, ini kan tekanan, temperatur, vapor fraction ini kan termasuk besaran intensif, Pak. Ya. Jadi itu nggak bergantung oleh kapasitas. Artinya vapor fraction itu bukan dipengaruhi kapasitas, tapi justru vapor fraction itu mempengaruhi kapasitas. Nah, tetapi karena kita berbicara tentang besaran intensif, nah biasanya temperatur, tekanan, dan vapor fraction itu akan saling mempengaruhi, Pak. Makanya kan kalau jenengan bilang itu kita cukup spesifikasi itu 2 saja dari 4 besaran intensif yang diperlukan. Nah, vapor fraction itu biasanya itu dihitung atau itu dilihat itu dari titik nomor 4. Titik nomor 4 itu kalau posisinya di situ, kalau misalkan saya geser ke kanan, berarti vapor fraction-nya itu akan lebih tinggi, Pak. Tapi kalau titik nomor 4 itu digeser ke kiri, vapor fraction itu akan lebih rendah. Ya, misalnya di sini ya. Ya. Nah, titik nomor 4 itu bergantung pada titik nomor 3, Pak. Betul. Jadi kalau titik nomor 3 itu bisa kita geser, titik nomor 4 itu juga akan bisa kita geser. Ya. Nah, ini kebetulan di sini jenengan itu di soalnya itu ada spesifikasi, Pak. Minimum approach temperaturnya atau itu delta T pinch temperatur, Pak, kalau kami nyebutnya itu kan 5, Pak. Nah, jadi itu kalau kita lihat di PFD-nya, Pak, itu di stream nomor 5, temperaturnya itu harus menyesuaikan. Nah, temperaturnya itu harus menyesuaikan. Temperatur di sini ya? Ya, temperatur nomor 5 itu harus menyesuaikan supaya minimum approach temperaturnya itu harus 5, Pak. Ya. Nah, untuk kasus seperti ini, Pak, kalau tekanannya itu semakin tinggi, misalkan itu dari 60 ke 70, ternyata temperatur nomor 5 untuk tekanan 60 itu lebih rendah dibandingkan dengan temperatur stream nomor 5 untuk tekanan 70, Pak. Jadi di sini perlu digambar garis isotermal, Pak. Aduh, ini isotermalnya ya? Iya, jadi perlu digambar garis isotermal, Pak. Nah nanti. Sebentar. Ya. Saya coba carikan ini ya. Sebentar ya. Oke ya, ini enak pH diagram, diagram benar-benar. Ya, diagram metan, Pak, ada, Pak. Metan. Diagram metan ada. Nah, kita lihat pH diagram metan. Ya, yang tidak kompleks lah. Maaf Pak Anton. Yes. Saya silakan. Pamit dulu Pak ya. Saya ke slide ya. Oke, iya, ke silakan. Slide. Iya. Saya leave. Terima kasih Pak. Oke, baik. Sebentar, ini bisa saya copy atau enggak ya? Itu satuan Inggris, Pak, ya, bentar, Pak. Saya ada yang satuannya. Atau share screen dari tempatmu bisa nggak? Oke, Pak, sebentar, Pak ya. Oke ya, dari ini. Bentar, Pak. Saya lupa filenya di mana. pH diagram. Screen-nya saya pakai, Pak ya. Oke, sebentar. Saya stop share screen ya. Nah, ini Pak. Ini ada garis isotermal ini, Pak. Ini garis yang melengkung itu. Ya. Nah, garis yang melengkung ini garis isotermal, Pak.
Nah, tadi saya cek, Pak, temperatur. Bentar, Pak. Nah, saya pakai recycle-nya nih di depan, Pak. Saya pakai aliran recycle di depan, Pak. Nggak di belakang. Nah, tapi cuma intinya kalau ini tekanannya itu, ini kita yang perlu dispesifikasi itu delta T-pins-nya itu 5, Pak. Artinya Ya, 5 temperatur pins. nomor 5 itu harus menyesuaikan supaya tercapai delta T-pins-nya ini 5. Nah, kalau ini tekanannya itu kompresor outlet-nya itu 65, Pak. Nah, kalau itu tekanannya 70, temperaturnya itu minus 66. Kalau misalkan tekanannya itu lebih tinggi, nanti ini akan lebih panas, Pak. Mana nomor 3? Ya, itu lebih panas, betul. Nah, ini akan lebih panas. Jadi di sini, nah nanti kita menyesuaikan dengan temperaturnya, Pak. Tadi kalau catatan saya itu pada saat tekanannya itu 65, tekanannya itu 65, berarti itu 6,5, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu 6,5, temperaturnya itu harus di minus 69. Minus 69, bacanya sulit. Kemungkinan itu di sini, Pak. Tuh. Kira-kira itu di sini, Pak. Itu kalau tekanannya itu 65. Jadi kalau ini kita tarik garis di sini, sampai ke tekanan 1,2, nah, vapor fraction-nya nanti dapatnya nanti di sini, Pak. Nah, tapi kalau yang di tekanan 70, temperaturnya itu lebih panas, itu minus 66, nanti jatuhnya ini kira-kira nanti di sini, Pak. Nah, jadi nanti kalau kita ekspansi, itu akan menghasilkan vapor fraction yang lebih kecil, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi ketika dia itu tekanannya lebih tinggi, gitu ya. Jadi temperatur keluaran dari pendinginan lanjutan, ya temperatur pendinginan ya, di lanjutan itu, gitu ya. Ini dia akan menghasilkan temperatur yang lebih rendah, begitu ya? Lebih panas, Pak. Lebih panas. tinggi, Pak. Lebih tinggi. Ini kan 75, Pak. Kalau tekanannya saya tinggikan ini, jadinya tuh temperaturnya naik, Pak. Nah, ini kan, Pak. Kalau naik kan berarti kan lebih tinggi atau itu lebih panas kan, Pak? Ya, lebih panas. Itu temperatur di nomor 5 ini, Pak. Lebih panas gitu ya. Efeknya kalau dia itu lebih panas gitu ya, dia akan menggeser ke sebelah kiri. Iya, ke sebelah kiri. Untuk kasus delta T-pins yang sama, Pak. Ya, untuk T-pins yang sama. Ya. Gitu. Coba ke ini apa namanya? Rif. Yang mana, Pak? Gitu ya. Jadi ini kan garis isotermnya itu ini yang melengkung, Pak. Maaf, ini warnanya ini sama semua hitam. Jadi perlu dicek satu-satu, Pak. Tetapi itu perkiraan. Kira-kira tadi yang tekanan 70 di sini, yang tekanan 65 kira-kira di sini, Pak. Lebih di kanan. Sebentar, 65. Coba, Pak ya. Yang ini kan minus 50, Pak. Ini minus 50, Pak. Ya, itu minus 50 ya. Itu minus 50. Ini minus 50. Bentar, Pak. Saya coret, Pak ya. Biar nggak bingung juga saya, Pak. Ini minus 5. Mohon maaf, Pak. Ini minus 50, Pak. Ini, Pak. Ini minus 50, ini minus 60, Pak. Ini minus 60. Loh, sama. Yang ini berarti ini minus 70, Pak. Nah, kalau di tekanan 65 itu 2, 3, 4, 5, ini 6. Nah, kalau di tekanan 65, temperaturnya itu minus 70, Pak. Kira-kira di sini, Pak. Ya, kira-kira di sini. Nah, tapi kalau tekanannya itu 70, temperaturnya itu di minus 65. Nah, minus 65 itu kan kira-kira kan di sini, Pak. Di sini. Lebih ke kiri sedikit, Pak. Ya, lebih ke kiri sedikit. Gitu Nah, ya. karena dia lebih ke kiri, kalau dijatuhkan posisi isentalpi, Pak, dia akan lebih dekat ke cair, Pak. Itu karena lebih dekat ke cair, vapor fraction-nya itu lebih rendah, kualitatif. Atau kalau mau kuantitatif, ya kita tinggal perbandingan garis, Pak.
tetap vapor fraction-nya itu lebih rendah, Pak. Oke, jadi ini ada pengaruh terkait dengan temperatur ya. Jadi temperatur apa namanya pendinginan lanjut gitu ya. Di mana kita punya pinch itu adalah di 5, itulah yang nantinya itu akan membuat gitu ya. Temperatur menuju ke GT valve-nya itu akan berbeda-beda. Betul demikian kan ya? Iya, seperti itu. Nah, posisi dari temperatur yang berbeda-beda itu gitu ya, itu akan menentukan nantinya pada saat proses isentalpi gitu ya. Ini berapa nantinya itu yang akan dihasilkan vapor fraction-nya. Nah, dengan meningkatnya temperatur, dengan meningkatnya tekanan, ya temperatur ini praktis sebenarnya adalah meningkat pula, begitu ya. Hanya saja, gitu ya, posisinya itu adalah di sebelah kiri. Kalau misalnya kita lihat dari garis-garis isen untuk garis-garis isotermalnya itu adalah di sebelah kiri dari lebih ke kiri ketika tekanannya itu adalah lebih meningkat, demikian kan ya? Iya. Ya, itulah sebabnya gitu ya, karena dia lebih ke kiri gitu ya. Begitu kita lakukan proses isentalpi atau penurunan tekanan gitu ya, yang terjadi itu adalah jumlah produk cairnya itu akan lebih banyak gitu ya dibandingkan kalau misalnya kita itu melaksanakan pada tekanan yang lebih rendah. Iya. Gitu ya. Nah, sekarang ya kita bisa simak lagi gitu. Terkait dengan jadinya gitu ya. Ini kan ada produk yang dimana itu tanda kutip ya. Memang ini tuh intensif gitu. Tetapi karena kita itu merecycle-nya jumlahnya berbeda gitu ya. Jutinya itu pasti akan berbeda-beda. Iya. Gitu kan? Oleh karena itu, karena jutinya berbeda-beda gitu ya, yang pasti itu adalah ketika kita lakukan penurunan temperatur itu adalah jumlah beban yang harus ditanggung oleh cooler pertama itu pasti akan turun, betul kan? Iya. Ya, juti yang di ini adalah pasti akan turun, gitu ya. Bagaimana dengan juti yang ditransferkan persatuan ini untuk cooler yang kedua? Apakah itu juga pasti akan turun? Wah, itu harus dicek, Pak, itu, Pak. Bentar, Pak. Ya, kalau juti yang pertama sudah pasti ya, gitu ya, karena laju alirnya kan berkurang ya. Kalau tekanannya itu meningkat, Pak ya. Kalau tekanannya meningkat, berarti itu kalau tekanannya itu semakin tekanannya itu semakin tinggi, Pak ya. Ini misalnya, Pak. Kalau yang tekanannya outlet 65 itu di sini, Pak. Tapi kalau tekanannya 70 itu di sini. Nah, ini kan beda entalpinya kan lebih tinggi yang di tekanan 70, Pak. Berarti di sini, Pak, itu secara kualitatif, Pak, panas yang dipertukarkan di gas-gas exchanger itu akan lebih banyak pada tekanan yang lebih tinggi, Pak. Coba di sebentar. Di gas-gas ini ter. Jadi gini, kalau persatuan ya, mol gitu ya, persatuan, saya yakin gitu ya, untuk penurunan untuk cooler yang pertama, persatuan mol ya, bebannya itu akan lebih tinggi, bebannya persatuan mol ya. Tetapi karena jumlah laju alirnya itu lebih rendah, makanya kita dapatkan itu adalah turunan. Karena gini, begitu kita menaikkan tekanan, gitu ya, temperatur itu pasti akan naik. Ya, jadi pasti akan lebih tinggi. Jadi untuk menuju ke 30 tadi, gitu ya, juti coolernya persatuan mol gasnya itu pasti akan lebih besar. Cuma karena kan ini kalau juti itu kan dikalikan dengan laju alir, gitu kan ya. Nah, laju alirnya ini sekarang itu lebih rendah, gitu ya.
Karena laju alirnya lebih rendah, maka total jutinya gitu ya, itu bisa kita lihat itu lebih rendah. Tetapi untuk persatuan molnya gitu ya, karena dia naikin tekanannya itu lebih tinggi gitu ya. Jadi temperatur outlet dari kompresor itu kan lebih tinggi gitu ya. Jadi untuk menuju ke 30 gitu ya, itu dibutuhkan entalpi yang lebih banyak lagi untuk diambil kan dari situ ya. Nah, untuk startingnya ke cooler yang kedua itu kan berarti praktis sebenarnya sama ya. Iya. Semuanya itu adalah dari 30 30 30. Gitu kan? Iya. Nah, sekarang untuk menuju ke inletnya GT valve gitu ya. Nah, itu kan bisa jadi berbeda-beda. Iya. Ya kan? Karena tadi ada pinch dan lain sebagainya tadi. Gitu ya. Kalau temperatur 30 di mana? Di 30. Ini kan 50, Pak. Berarti ini 40, ini 30 nih, Pak. Nah, di 30 situ ya. Ya. Nah, di situ 30 ya. Berarti tinggal kita coba kita ini. Tadi tekanan yang 70 di mana? Bentar, Pak. Nah, itu enak-enaknya ini adalah kita punya kurva itu bisa kita pantau nih. Jadi ternyata 30 ketika tekanan itu, tekanannya ini ternyata condongnya itu ke kiri. Betul ya? Ya, di sini, Pak. Ini, Pak. Nah, itu untuk yang 70 ya? Ya. Gitu ya. 60 berarti di bawahnya kan? Ya, yang ini Pak kira-kira. Oke, berarti kan nanti gesernya ini adalah dari kiri sini menuju ke dari kanan ini menuju ke kiri ini kan? Ya, menuju ke kiri, Pak. Kira-kira di sini lah, Pak. Oh, gitu ya, di situ ya. Oke ya. Jadi kita akan melihat bedanya itu sebenarnya bergantung kepada slope di 30 ini gitu ya. Mana yang lebih curam itu adalah itu yang akan nanti yang berbeda kan ya. Iya. Kalau misalnya kita di daerah 50 ini praktis berbeda. 50-60 ini kan slope untuk temperaturnya curam ya. Tekanan 50 sama 60 gitu kan. 50 itu ini Pak, ini 50 Pak. Ya 50 di situ. Ini 50. Nah tinggal nanti 50 itu kita target temperaturnya berapa Pak? Itu aja Pak. Ya betul. Gitu ya, targetnya di sini. Tapi kan kalau misalnya kita lihat itu slope-nya itu kan atau gradiennya ya, perubahan ya. Ya. Ininya kan temperaturnya itu lebih ini ya, beda sekali ya di situ ya. Maksudnya kalau misalnya kita bergerak dari 50 ke 60 gitu ya. Untuk satu temperatur aja itu kan bedanya signifikan sekali kan. Karena gradiennya itu lebih ini. Ya, tapi kalau untuk di atas itu praktis sebenarnya mirip ya. Gitu ya. Udah tidak terlalu curam, tapi kembali lagi ini akan sangat ditentukan oleh slope dari temperatur ini. Gitu ya. Mohon izin Pak menyampaikan pendapat Pak. Ya silahkan. Ini yang lain juga nggak boleh ya. Ini siapa nih? Ya silahkan. Di inlet JT valve itu kan semakin tinggi temperaturnya nggak perlu terlalu rendah Pak. Bahkan di tekanan 100 itu bisa minus 57, nggak perlu sampai minus 72. Artinya kan mendinginkan 30 ke minus 57, delta H-nya pasti lebih kecil dibandingkan 30 ke minus 72 Pak. Jadi mungkin itu juga alasannya kenapa heat-nya berkurang Pak. Oh ya, jadi kan 30 ke ini. Jadi inilah sebenarnya permainan ini ya teman-teman di LNG itu gitu ya. Dia itu jadi sebenarnya mereka apa yang mereka lakukan itu adalah tanda kutip itu adalah berusaha untuk ketika mereka bermain itu, mereka tidak harus bermain pada temperatur yang ekstrim rendah. Gitu. Jadi melakukan pendinginannya mereka itu lakukan pada saat pendinginan yang tanda kutip itu yang sebenarnya ya nggak nyampe minus berapa ya, minus 160 dan lain sebagainya. Jadi cukup lah dengan minus 100. Tapi ini memang beda ya sistemnya untuk eksternal dengan self refrigeration ya, dengan ini gitu.
Nah, tapi ya memang benar bahwa kalau kita mau mendinginkan dari 30 ke minus 60 gitu ya, sama dengan dari 30 ke minus 70 gitu ya, itu akan praktis sebenarnya minus ke 70 lebih rendah. Tapi ada tapinya. Nah, ini yang tadi itu saya bahas dengan Syarif, yang Syarif tunjukkan dengan garis warna merah yang di sebelah kanan gitu ya. Nah, garis sebelah kanan ini ternyata garis yang isotermalnya gitu ya, itu tidak lurus. Gitu ya, Rir ya. Gitu ya. Jadi ini bukan garis yang lurus. Kalau misalnya kita lihat gitu ya, misalnya dari 50 ke 70 itu ada bengkok-bengkok. Bengkoknya itu adalah ke sebelah kiri. Gitu. Ya, kalau misalnya di sini. Nah, kemudian kita mau temperatur yang mau berapa nih? Gitu ya, temperatur yang ke 60 ke 70. Jadi ke 60 atau ke 70 ke 60 ke 70 itu juga bengkok juga. Gitu. Nah, sekarang gitu ya. Perubahan tadi itu karena yang 30 ini juga bengkok, terus kemudian 60 ke 70 itu juga bengkok gitu ya. Perbedaannya itu adalah berapa yang terbesar nantinya akan bisa dilihat dari gradien bengkoknya tadi gitu ya. Jadi berapa kestifan apa namanya ya, kecuraman dari bengkoknya dari 30 gitu ya, yang apa namanya yang apa isotermal tadi, garis isotermal tadi gitu ya, terhadap ini gitu ya. Kalau pada ini ya, kalau pada tekanan yang sama ya, benar gitu ya. 30 ke minus 60 dengan 30 ke minus 70 pada tekanan yang sama, ya gitu ya. Entalpi yang harus dihilangkan atau kalor yang harus ambil itu praktis sebenarnya lebih besar yang ke minus 70. Tetapi kalau tekanannya, kita sekali lagi ya, tekanannya ini berbeda, bisa jadi gitu ya, bisa jadi sama gitu ya, bisa jadi berbeda juga. Nah, kembali lagi itu adalah kita lihat nih gitu ya, kebengkokan dari garis isotermalnya ini gitu. Ini yang tadi itu ditunjukkan oleh Syarif dengan garis merah yang di sebelah kanan itu ya, itu. Gitu ya, Mas Adit ya? Siap, nangkap Pak. Nangkap. Terima kasih banyak Pak. Nah, itu yang tadi saya tanyakan terkait dengan judi yang ada di di cooler 1 dengan cooler 2 gitu ya. Kalau cooler 1 gitu ya, sudah pasti karena laju alirnya, pengalih flow rate-nya itu lebih rendah gitu ya. Total judinya untuk cooler 1 akan turun gitu ya. Tetapi untuk persatuan molnya itu bisa jadi berbeda juga, bergantung dari berapa kita itu kecuraman dari garis isotermal itu tadi gitu ya, dari yang kita miliki gitu ya. Jadi pada atau ada dari mahasiswa yang lain ada yang ingin memberikan komentar? Ya, selain Mas Adit dan Mas ini menyimak atau gimana? Oke ya, menyimak ya. Karena kita berusaha menelaah gitu ya terkait dengan proses yang ada ini ya, nantinya akan seperti apa gitu ya. Nah, ini kita belum sempat ini melihat untuk yang proses eksternal, ini kita baru melihat internal ya. Oke, baik ya, kalau misalnya sudah, ini terima kasih Syarif gitu ya. Ini saya yang share screen ya. Oke. Nah ini tadi ya, ini tadi untuk vapor fraction-nya gitu ya. Jadi karena temperaturnya itu ternyata ketika tekanannya itu lebih tinggi, posisinya itu berada di sebelah kiri gitu ya.
itulah yang menyebabkan dia memiliki vapor fraction yang tanda kutip itu adalah lebih rendah. Ya, lebih rendahnya vapor fraction inilah yang berkontribusi gitu ya, menurunkan beban dari kompresor karena laju alirnya yang lebih rendah gitu ya. Karena kalau kita lihat kompresor itu bebannya itu adalah untuk mengkompres umpan dan juga aliran recycle. Ya, jadi kalau recycle-nya itu lebih rendah gitu ya, pasti lebih rendah karena umpan kan tidak berbeda satu dengan yang lain gitu ya. Tetap nilainya tetap. Jadi yang berubah di sini itu adalah berapa yang di recycle. Dan kalau misalnya kita perhatikan yang di recycle ini gitu ya. Kalau yang kita perhatikan di recycle ini gitu ya, itu nilainya itu adalah berkurang dengan pengurangan tadi ya, tekanan. Dengan kenaikan tekanan ternyata vapor fraction-nya berkurang. Ya. Nah, kalau misalnya kita lihat heat flow-nya gitu ya, secara total memang akan turun. Ya, heat flow untuk yang di cooler 1. Karena apa? Yaitu tadi ya, jumlah laju alir yang harus di-handle oleh cooler 1 gitu ya, meskipun tekanan ininya lebih tinggi gitu ya, keluaran kompresornya lebih tinggi, tetapi tetap gitu ya, karena jumlah laju alir yang di-handle itu lebih rendah, makanya di secara total itu adalah heat flow-nya itu adalah berkurang gitu. Oke. Baik, ada yang ingin ditanyakan dari kasus yang pertama ini? Oke, kalau misalnya tidak ada gitu ya, kita akan masuk ke case yang kedua ya. Ini akan saya beri penjelasan terus kemudian akan saya kasihkan starternya gitu ya. Jadi saya sudah menganggap bahwa kita sudah ahli ya di dalam HYSYS gitu ya. Nah, ini nanti akan saya kasihkan starternya. Nah, kira-kira apa yang membedakan dari kasus yang pertama gitu ya. Jadi untuk kasus yang kedua ini gitu ya, ini dengan menggunakan external refrigeration atau refrigeran eksternal gitu ya. Jadi umpan gas itu adalah G1 gitu ya. Kalau kita perhatikan bentuknya tidak sekompleks satu, G1 ini masuk ke pendinginan terus kemudian keluar gitu ya, sebagai produk LNG dengan boil off gas itu adalah 10%, tidak lebih dari 10%. Biasanya spesifikasinya adalah itu. Gitu ya. Jadi ini sudah dalam bentuk produk cair. Nah, siapa yang mendinginkan? Kalau kasus yang tadi, yang mendinginkan itu adalah dirinya sendiri. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kayak kita lihat kasus yang kedua gitu ya. Kasus kita sekarang ini, yang mendinginkan itu adalah sistem lain. Ya. Yaitu adalah external refrigeration. Nah, yang kita lihat di sini gitu ya, ini adalah sistem external refrigeration gitu ya. Satu gitu ya, yang kita bayangkan itu adalah dingin ya. Terus kemudian apa yang kita lakukan, kita gunakan untuk mendinginkan ini aliran panas, kemudian didinginkan ya, masih didinginkan, terus kemudian diekspansi ya. Diekspansi ini menghasilkan aliran yang temperaturnya lebih rendah gitu ya, karena kalau penurunan tekanan kan pasti diikuti dengan penurunan temperatur. Temperatur yang lebih rendah ini digunakan untuk yang pertama ini adalah mencairkan gas alam ini ya. Jadi gas alam ini kita gunakan untuk mencairkan ini. Kemudian yang kedua itu adalah untuk mendinginkan ya, karena apa? Seperti yang kita sampaikan, seperti kita pahami kemarin gitu ya. Kalau cuma didinginkan oleh temperatur udara saja gitu ya, dia nggak bisa dingin gitu ya. 30 kemarin itu praktis sebenarnya cuma sampai 12 kan. Ya, padahal gitu ya, padahal kita membutuhkan temperatur yang lebih dingin lagi. Oleh karena itu gitu ya. Oleh karena itu ya, setelah kita dinginkan dengan udara sekeliling gitu ya, atau air cooler atau dengan cooling water, kita masih harus dinginkan lanjut gitu ya.
Nah, pendinginan lanjut ini gitu ya, ini ya keluarlah sebagai produk aliran 2 yang kemudian kita expand lagi gitu ya, supaya kita menghasilkan temperatur yang lebih rendah lagi. Ya, jadi temperatur yang lebih rendah lagi. Kemudian keluar ini akan menjadi temperaturnya lebih tinggi daripada aliran 3 karena ini berfungsi sebagai cooler ya. Nah, aliran 4 ini gitu ya, ini pasti semuanya itu nantinya itu harapannya itu adalah uap semua ya. Jadi kalau 3 ini adalah campuran uap cair gitu, terus 4 ini uap semua masuk ke kompresor ya. Kalau dikompresi ini pasti lagi-lagi temperaturnya akan naik, itu yang perlu kita dinginkan ya dan kita kembalikan gitu ya ke dalam sistem ini ya. Nah, ini harusnya itu terhubung dengan aliran 1, aliran 6 ini harusnya ini praktis sebenarnya sama dengan aliran 1. Ya. Hanya saja kenapa saya pecah di sini gitu ya. Inilah yang nanti akan kita gunakan untuk mengoptimasi komposisi dari mix refrigeran ini. Ya. Jadi refrigeran ini komposisinya harus apa nih? Supaya bisa melaksanakan tugasnya mencairkan LNG ini. Gitu ya. Ya. Pak, kalau misalnya kita bayangkan dengan menggunakan nitrogen saja, apakah bisa? Jawabannya sudah, kalau nitrogen itu sudah pasti bisa. Gitu ya. Karena apa? Nitrogen itu biasanya juga digunakan sebagai refrigeran gitu ya untuk pencairan LNG gitu ya. Hanya saja gitu ya. Kalau kita menggunakan yang namanya nitrogen, kapasitasnya itu rendah. Gitu ya. Efek dari kapasitas rendah ini adalah jumlah refrigeran yang bersirkulasi itu akan sangat tinggi sekali gitu ya, sangat besar sekali gitu ya. Jadi oleh karena itu gitu ya, selain nitrogen ini kita akan tambahkan senyawa-senyawa yang lain ya yang memiliki kapasitas penyerapan panas yang relatif lebih besar gitu ya. Misalnya di situ adalah kita tambahkan yang namanya itu adalah propan gitu ya. Ya. Propan ini ya kita tambahkan gitu ya supaya apa? Kalau misalnya dia punya penyerapan kapasitas yang lebih besar ya, harapannya jumlah refrigeran yang bersirkulasi ini akan menjadi lebih kecil gitu ya. Tapi propan ini nggak bisa lebih banyak karena apa? Gitu ya, propan itu temperaturnya terbatas gitu ya. Dia tidak bisa ekstrim rendah sekali. Yang bisa ekstrim rendah sekali itu nitrogen. Gitu ya. Jadi oleh karena itu ini perlu kita blend ya, kita perlu campur nih gitu ya, nitrogen, C1, C2, C3 ya. Jadi komposisi inilah yang harus kita optimasi gitu ya, supaya kita mendapatkan apa? Supaya kita mendapatkan laju alir refrigeran sekecil-kecilnya gitu ya. Kalau misalnya dia sudah sekecil-kecilnya, nanti juti dari kompresor ini akan jadi relatif lebih kecil juga, sama seperti kasus tadi gitu ya. Kalau yang berecycle itu semakin kecil, beban kompresornya juga akan semakin kecil gitu ya. Dengan beban kompresor yang semakin kecil, efisiensi akan naik sama juga. Di sini juga ngejar efisiensi juga gitu ya. Oleh karena itu ini dikecilkan gitu ya. Cara mengecilkan bebannya itu adalah dengan mengurangi laju alir. Nah, laju alir yang cocok atau yang kecil itu nanti itu akan terlihat dari komposisi dari nitrogen C1, C2, C3 itu yang optimum gitu ya. Jadi bisa kita bayangkan kalau N2-nya kebesaran ini pasti laju alirnya gede sekali. Ya. Kalau misalnya C3 kebesaran nggak akan dapat produk cairnya gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu ini harus dibalance ini. N2, C1, C2, C3 gitu ya. Jadi ini proyeknya itu adalah bagaimana untuk mendapatkan komposisi yang tepat dan tentu saja masih ada ya tekanannya itu juga penting juga. Tadi kan kita sudah belajar dari sebelumnya bahwa tekanan itu memberikan pengaruh juga nih ya terhadap proses pencairan gitu ya. Jadi ini selain laju alir gitu ya, selain komposisinya gitu ya, kita juga harus diminta ini tekanannya berapa nih gitu ya, berapa tekanan ini. Untuk starternya nanti akan saya kirimkan gitu ya, atau sekarang aja lah sebentar ya.
Gitu ya. Starternya akan saya berikan. Oke. Ya, untuk starter filenya ini HE troubleshooting ya. Tadi di mana tadi? Oke. Ya. Dit, apakah sudah diterima? Sudah Pak, sudah diterima Pak. Oke ya. Jadi itu apa namanya filenya, gitu ya. Jadi kita ini. Oh, ini hari ini nggak ada ini ya, anak S1 ya? Iya Pak, saya kira kan ada jadwal kuliah tabrakan. Barusan saya tanyakan katanya nggak ada kuliah tabrakan Pak. Nggak ada kuliah tabrakan. Iya, nah ini kan berarti kan ada keperluan masing-masing yang nggak diketahui ini Pak. Oh, oke aja. Jadi gini, untuk Senin gimana? Saya gini ya, saya kembalikan kepada Anda gitu ya. Saya sih sebenarnya nggak ada masalah di hari Kamis dan Jumat gitu ya. Kemarin juga saya diskusi dengan Pak siapa? Itu juga ternyata tidak ada masalah gitu. Jadi apakah mau Kamis Jumat seperti ini ataukah mau di Senin? Kalau saya oke-oke aja. Gitu ya. Kelihatannya untuk Mas siapa tadi itu yang di Qatar tadi kelihatan lebih senang. Ya, Pak. Lebih senang yang ini ya, biar nggak nabrak jadwal kerjanya dia ya. Katanya bedanya itu 4 jam Pak ya. Itu lupa saya Pak. 4 jam apa 6 jam? Ya, jadi kalau misalnya tadi kita mulai jam 8 itu dia jam 4 di sana kan? Ya. Jadi kalau kita mulai jam 12 dia pasti masuk kerja kan jam 8 ya. Ya berarti itu kalau atau nanti mau dikomunikasikan lewat WA Pak gimana Pak? Yang pasti Senin itu jam 12 sampai jam 6 sore itu nggak ada jam 12 sampai jam 3 12 sampai jam 6. Ya maksudnya kan kalau misalkan gitu. jenengan tuh ada perlu kan bisa digeser, misalkan Senin itu dari jam 2 sampai jam 5 kan bisa Pak, kan itu kan bisa fleksibel Pak jenengan Pak. Oke, saya nggak masalah kalau misalnya mau minggu depan ini Senin juga oke. Apa mau Senin juga nggak apa-apa Pak, gimana Pak jenengan Pak? Ya, coba siang Senin ya, kita coba untuk minggu depan ini Senin ya. Boleh Pak, mau jam berapa Pak? Jam 12. Oke Pak. Ya, oke. Maaf Pak. Nah itu, halo. Jam 12. Kan 12 baru selesai kelas offline Pak. Jadi jam 1 aja Pak, jam 1 Pak. Istirahat dulu jam 1 Pak, makan dulu. Oke, jam 1 ya. Oh iya Pak. Oke. Oke, baik.